Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Romo Antoro dalam Renungan Harian, Kamis 22 September, Pekan Biasa ke-25. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Hari ini kita bersama-sama akan merenungkan Injil Suci menurut Lukas, bab 9, ayat 7 sampai 9. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Herodes raja wilayah mendengar segala yang terjadi dan ia pun merasa cemas. Sebab ada orang yang mengatakan bahwa Yohanes telah bangkit dari antara orang mati. Ada lagi yang mengatakan bahwa Elia telah muncul kembali. Dan ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi dahulu telah bangkit. Tetapi Herodes berkata, Yohanes telah kupenggal kepalanya. Siapa gerangan dia ini yang kabarnya melakukan hal-hal demikian? Lalu ia berusaha supaya dapat bertemu dengan Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam sabda hari ini dikatakan bahwa Herodes berkata, Yohanes telah kupenggal kepalanya. Siapa gerangan dia ini yang kabarnya melakukan hal-hal demikian? Desas-desus mengenai identitas Yesus dan kehebatannya karena melakukan pelbagai mukjizat membuat Herodes khawatir. Ia sadar telah membunuh seorang Yohanes Pembaptis utusan Allah dan cemas, jangan-jangan Yesus adalah Yohanes Pembaptis yang bangkit lagi serta siap menghukumnya dengan kuasa surgawi. Ada juga kabar bahwa Yesus adalah Elia atau nabi-nabi yang hidup kembali. Herodes takut bila sosok Yesus akan mengganggu kedudukannya sebagai penguasa. Dalam kisah-kisah sabda Tuhan, ada banyak orang yang ingin bertemu dengan Yesus. Mereka mengharapkan uluran kasih dari Dia untuk membebaskan mereka dari penderitaan yang mereka alami. Dengan iman yang penuh, mereka akhirnya beroleh belas kasih Tuhan. Herodes ingin bertemu Yesus bukan untuk memohon belas kasih Allah, bukan pula karena ingin menyambut sang utusan Tuhan dengan baik. Hatinya tidak tenang dan ingin memastikan bahwa kehebatan Yesus tidak lebih dari kekuasaan yang ia miliki. Sikap inilah yang membuat dia tidak dapat bertemu dengan sang terang dan terus hidup dalam kegelapan prasangka. Saudari-saudaraku yang terkasih, kita seringkali merasa menjadi Tuhan atas diri kita sendiri dan berbuat sesuka hati seperti yang dilakukan oleh Herodes dalam masa pemerintahannya. Hal itu membuat kita senang, namun terkurung dalam kegembiraan semu. Hati kita penuh kekhawatiran, rasa bersalah, dan kecemasan akibat dosa-dosa yang kita perbuat. Hanya tindakan kasih, seperti yang dilakukan oleh Sang Guru, yang akan membuat hati kita ini kembali tenang dan tentram. Tuhan, bila kami sering jatuh dalam kesombongan atas diri kami sendiri, ingatkanlah bahwa kami hanyalah setitik debu, tak berarti di alas kaki-Mu, dan hanya bisa hidup berkat anugerah-Mu. Hati Yesus bagai laut, penuh kemurahan. Siang malam mohon patut akan perjanjian. Siang malam
mohon patut akan perjanjian. Hati Yesus matahari penuh sinar indah. Kami mohon disinari dengan sinar berkah. Kami mohon disinari dengan sinar berkah. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.